Waterbirth menjadi metode melahirkan yang populer karena dipercaya hanya menyebabkan sedikit rasa sakit. Tak hanya itu, masih banyak keuntungan waterbirth yang bisa didapatkan oleh ibu hamil. Namun, di balik berbagai keuntungannya, ada pula resiko waterbirth yang perlu diketahui. Keuntungan melahirkan secara waterbirth. Berada di dalam air hangat saat menjalani waterbirth membuat tubuh menjadi lebih rileks dan terasa lebih ringan. Tak hanya itu, posisi waterbirth juga memudahkan Anda untuk mengejan sehingga Anda bisa mendapatkan berbagai keuntungan. 1. Minim rasa sakit. Salah satu keuntungan waterbirth adalah membantu mengurangi rasa sakit saat persalinan. Selayaknya mandi air hangat, melahirkan di dalam air hangat juga dapat membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, Anda dapat bernapas dengan lebih teratur sehingga nyeri kontraksi dapat mereda. 2. Lebih nyaman. Proses melahirkan dengan metode waterbirth membuat Anda mengapung di dalam air. Dengan demikian, tubuh terasa lebih ringan sehingga Anda lebih mudah untuk bergerak mencari posisi yang nyaman. Aturan yang perlu diingat saat menjalani waterbirth adalah tetap menjaga lutut pada posisi lebih rendah dari pinggul. 3. Proses persalinan lebih mudah. Dibandingkan dengan melahirkan secara konvensional, melahirkan di dalam air membuat Anda lebih mudah mengejan, sehingga bayi akan lebih cepat terdorong keluar. Isi kolam tempat melakukan waterbirth juga bisa menjadi penumpang ekstra yang membantu memudahkan bayi keluar. 4. Privasi lebih terjaga. Melahirkan dengan metode waterbirth memberikan lebih banyak ruang pribadi, sehingga Anda lebih leluasa untuk bergerak. Efek ini bisa makin terasa dengan menyalakan lampu redup dan menjaga agar ruangan tidak terlalu berisik. Memahami resiko dari waterbirth. Selain berbagi keuntungan, waterbirth juga memiliki beberapa resiko untuk bayi. Kebanyakan resiko terjadi apabila air di dalam kolam terkontaminasi. Berikut ini adalah beberapa resiko waterbirth yang perlu diketahui untuk dijadikan pertimbangan. 1. Tenggelam. Saat melahirkan di dalam air, selalu ada resiko tenggelam bagi bayi yang baru lahir. Akibatnya, bayi akan terlalu lama berada di dalam air dan paru-parunya bisa terisi air. 2. Infeksi. Saat mengejan, Anda akan menggunakan otot yang dipakai untuk mengeluarkan tinja ketika BAB, sehingga Anda bisa saja mengeluarkan tinja saat persalinan. Hal tak terduga saat persalinan ini normal terjadi dan bidan biasanya akan segera membersihkannya. Apabila Anda melahirkan dengan metode waterbirth dan hal ini terjadi, tinja mungkin mengontaminasi air yang digunakan untuk persalinan. Bayi baru lahir bisa saja menelan air tersebut sehingga mungkin untuk terkena infeksi. 3. Radang paru-paru pneumonia. Meski belum didukung oleh hasil penelitian signifikan, bayi berisiko terkena radang paru atau pneumonia jika dilahirkan dengan metode waterbirth. Untuk mencegahnya, suhu air harus tetap terjaga pada kisaran 36 hingga 37 derajat Celcius dan bayi harus segera diangkat setelah lahir. Pneumonia pada bayi yang terlahir dengan metode waterbirth biasanya terjadi pada 24 hingga 48 jam pertama. Salah satu penyebabnya adalah bayi menelan air yang telah terkontaminasi tinja. 4. Sindrom aspirasi mekonium. Kondisi ini terjadi ketika bayi sudah buang air besar sebelum lahir, dan cairan ketuban yang terkontaminasi kotoran dihirup oleh bayi sehingga menyebabkan masalah pernapasan. Dokter dan bidan dapat mengenali hal ini ketika air ketuban pecah dan bercampur dengan mekonium yang umumnya berwarna hijau, kental, dan lengket. Sangat penting untuk segera mengisap keluar cairan mekonium dari saluran pernapasan bayi begitu bayi keluar. Posisi ibu awal saat waterbirth harus disesuaikan agar tindakan ini dapat dilakukan segera. 5. Kerusakan tali pusat. Saat menjalani persalinan waterbirth, biasanya bayi akan segera diangkat ke permukaan. Namun, gerakan membawa bayi ke atas dengan cepat menimbulkan resiko robeknya tali pusat dan perdarahan, yang merupakan penyebab paling umum anemia pada bayi. Sayangnya, tidak semua ibu hamil dapat menjalani proses persalinan secara waterbirth. Beberapa kondisi yang tidak dianjurkan untuk melahirkan dengan metode ini adalah berusia kurang dari 17 tahun atau lebih dari 35 tahun, sedang mengalami infeksi, mengalami komplikasi kehamilan seperti praeklamsia atau diabetes, akan melahirkan anak kembar 2 atau lebih, usia bayi prematur, posisi bayi sungsang, diperkirakan melahirkan bayi yang berbobot besar, memiliki kondisi yang mengharuskan proses melahirkan untuk dimonitor secara teratur dan tidak dapat dilakukan di kolam. Hal yang harus dipertimbangkan sebelum waterbirth. Jika Anda mempertimbangkan untuk melahirkan dengan metode waterbirth, sebaiknya konsultasikan dengan dokter kandungan terlebih dahulu. Anda juga sebaiknya mencari tahu rumah sakit mana yang dapat memberikan layanan tersebut. Sebelum memutuskan untuk melahirkan dengan metode waterbirth, ada baiknya Anda mengetahui apa saja persiapan yang harus dilakukan. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Pastikan Anda ditemani dan diawasi oleh seorang bidan, dokter kandungan, atau tenaga kesehatan profesional selama proses persalinan. Segera keluar dari kolam apabila bidan, dokter kandungan, atau tenaga kesehatan profesional sudah menginstruksikannya. Minum air selama proses persalinan untuk menghindari dehidrasi.
Agar melahirkan dengan metode Watchbird berjalan lancar, upayakan untuk memilih tempat dan tenaga medis yang telah memiliki sertifikat untuk melayani persalinan Watchbird. Melahirkan dengan metode Watchbird maupun metode lainnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang paling penting adalah mengutamakan kesehatan. Oleh karena itu, berkonsultasilah dengan dokter mengenai metode persalinan yang sesuai dengan kondisi Anda.